Oke, jadi kita urus ini seperti ini ya. Terus kalau kita hitung seperti ini, bisa lah. Dan juga urus beberapa orang untuk kerjain tugas yang ini nih. Nanti saya kirim datanya lah ya. Ya itu sebentar. Jadi gini, kita urus lagi aja seperti yang tadi kita bilang sebelumnya. Ya, ya, ada. Tunggu sebentar ya. Tadi kita telepon lagi. Oke, dah. Ya, ada apa Pak? Reject job. Oke, part 2 berarti ya. Oke, oke, oke. Kita bakal bacain berapa banyak. Dua aja. Bukannya kemarin seingat saya yang waktu reject job yang pertama itu dua juga. Apa bedanya kali ini? Wow, banyak amat. Kebiasaan. Males karena gara-gara kemarin saya omelin langsung gini lah. Oke, oke, oke. Saya pilih. Oke, kita mulai pilih yang kita lihat tanggalnya dulu. Lah, Pak, ini kok tanggalnya ada yang salah ya? Ini loh. Jadi dari tanggal ini sampai tanggal ini kayaknya loncat. Jadi ada yang hilang gitu. Alah, cuma setengahnya. Seriusan, nanggung. Ah, mau gimana? Mau lanjut kah? Ya udahlah, saya lanjut aja lah. Saya pilih dua aja berarti. Dua ya berarti ya. Oke, kita pilih yang ini. Oke. Sama acek lah satunya lah. Tutup mata saya. Tutup mata. Walaupun juga ada tutup mata juga nih di ininya. Oke, kita dapat dua. Oke, kita langsung saja ya. Balik lagi bersama saya, si orang ngejas pekerja pada Depon Selekit. Dan kali ini saya mau bikin video digital job lagi. Ya alasannya ya karena karyawan saya ngingetin saya tuh. Ada di belakang orangnya. Saya, "Hai Pak." Bagus. Nah, sebelum kita mulai video rejected jobnya, ada beberapa hal yang ingin saya beritahu selaku dari ini ketua dari GS Corp. Yang pertama, kita akan membuat beberapa project-project lain yang mungkin gak bakal penting lah buat kalian karena nggak ada pautannya sama YouTube. Kita hanya ingin memberitahu saja. Yang kedua yang ada pautannya dengan YouTube, yaitu yang pertama adalah pembuatan logo-logo untuk series-series kita. Lebih spesifiknya 3 series utama, yaitu Full Story, Gabriel and Tapes, dan yang paling baru, Rejected Job. Jadi kalian tunggu saja lah. Mungkin kita bisa kasih sedikit bocorannya kalau misalnya logo untuk Full Story itu sudah selesai. Untuk logo Gabriel and Tapes and Rejected Job masih belum dibuat. Apalagi Rejected Job baru-baru banget, jadi belum kita pertimbangkan gimana kayak bikin logonya. Nah, dan yang juga kami juga memberitahu kalau tanggal istimewa peringatan 1 tahun sebentar lagi sudah mendekati. Kalau misalnya kita nggak sibuk-sibuk amat, kita akan bikin sebuah video satu bagian yang penuh, panjang juga. Kalau misalnya tidak bisa atau karena kita terlalu sibuk, kita akan membuat video dalam berbagai part dengan tanggal yang tidak menentu dari periode bulan depan atau spesifiknya bulan Agustus sampai bulan Oktober. Ya mungkin itu saja untuk pengumumannya kali ini. Kita mulai saja langsung video rejected job kali ini. Oke, untuk job yang pertama ini job yang saya ambil sendiri. Jadi kan tadi saya ngambil 2 job. Jobnya itu yang pertama saya ambil sendiri, yang kedua random. Oh ya, tadi saya hampir lupa bilang kalau misalkan kita pilih 2 job lagi, gak tahu kenapa si karyawan saya itu nyuruh 2 job. Alasannya apa Pak kali ini Pak? Karena sortir apanya coba? Kau cuma ngambil setengah saja dari seluruh dokumen ini job yang ditolak. Dan kali yang benar ambil semuanya. Kalau mau 2 atau bahkan 3 perlu sekalian. Oke.
Oke, kita lanjut. Kita ambil yang pertama. Yang kita ambil nih ya. Yang pertama itu misi ininya apa tuh, tugasnya itu dia tuh punya key strip 0103. Jobnya itu kalau saya baca di sini ya, jobnya itu tentang assassination. Tunggu Pak, Pak, sini Pak. Seingat saya untuk job assassination kayaknya nggak ada yang ditolak satupun deh Pak. Iya, yang ditolak. Saya yang nolak, tapi kan saya lempar job ini ke si Net. Gimana dong? Coba saya konfirmasi ke si Net dulu ya. 5 minutes later. Yap, terbukti. Ternyata ini job udah dikerjain sama si Net. Pantesan aja dia pernah ngeluh soal masalah uang job. Nantilah saya kasih duit tambahan lah ke tuh anak. Jadi gimana? Mau saya bacain ini aja atau perlu saya ganti lagi? Hah? Apaan? Coba apaan? Mana coba sini? Oke, tangkap. Lain kali jangan dilempar. Kasih aja. Dekat ini kok. Oke, kita mulai aja job yang berikutnya. Oke, kita lihat jobnya. Oh ya, ngomong-ngomong job ini tuh bukan job yang tadi sebelumnya ya. Ini job baru yang dilempar sama karyawan saya tuh. Oke, kita baca. Boleh juga nih job. Oke, saya ingat. Job kali ini adalah job and strip 0053 atau The White Shark aka Megalodon. Gimana ya kayak ceritanya? Sebenarnya ada satu pemburu hiu sih ngasih kita job untuk nemenin dia berburu hiu putih atau enggak Megalodon. Ya, tapi tempatnya itu loh yang jadi masalah. Kita berburu hiu, oke, serius, oke. Tapi tempatnya itu loh jadi masalah, yaitu di Kutub Utara. Lu tahu sendiri lah Kutub Utara kayak gimana. Sebenarnya awalnya job ini mau diterima sama si Net, tapi saya tolak. Kenapa? Saya nggak mau kehilangan karyawan lagi waktu masa itu. Waktu itu baru ada Net, saya, terus ada beberapa karyawan yang lama, sama ada hampir 5 apa 6 karyawan yang udah meninggal karena tugas. Iya, gak salah dengar. Job kita tuh selalu berbahaya, makanya kadang-kadang terlalu pertimbangan. Awalnya kita nerima job bahaya karena kita butuh uang, tapi sepanjang karir kita mikir apa kita cari aja orang yang itu sortir job atau apa. Makanya terciptalah job yang tingkatannya aman, biasa aja, bahaya, wajib ditolak, sama ilegal. Nah, yang ilegal biasanya selalu dicek sama si Net. Pasti selalu kayak gitu. Dan entah kenapa si Net bisa tahu job ini, padahal job ini nggak pernah dikasihin ke dokumennya si Net. Tapi dia bisa tahu. Ya, jadi gitulah. Saya bisa simpulin seperti ini. Jobnya itu nangkep hiu di Kutub Utara dan kita tolak karena alasannya itu terlalu berbahaya. Bukan karena berbahaya karena hiunya, tapi karena kondisinya, yaitu di Kutub Utara. Ya, ada apa? Ya, Kutub Utara. Kau nggak salah dengar. Ya begitulah Pak. Tahu kan kondisi dingin yang basically di bawah negatif Celcius kayak gitu. Ya apalagi dengan karyawan kita yang masih bisa dibilang udah ditunjali. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya, Net, dan 2 karyawan yang sisa itu yang masih hidup waktu itu, mungkin kalau nggak salah mereka pada pensiun sih sekarang saat ini tuh. Ya jadi saya bisa bilang gak bisa juga kita untuk ngerjain job yang tadi. Bahaya juga. Pertama, hiu oke lah, hiu bisa lah, tapi misalnya karena suhunya juga banyak resiko juga di dalam itu.
Kita emang biasanya bisa aja terima resiko kayak gitu. Orang waktu kita ngasih makan buaya satu kandang aja bisa. Iya mah kita gampang. Yang jadi masalah kondisinya, nggak mungkin. Oke, kita lanjut aja ya, daripada lama juga videonya kan nggak enak juga. Oke, kita langsung aja baca yang ini, yang kedua. Untuk job kedua ini sebenarnya job yang random saya ambilnya. Dan jujur aja ya, semenjak video yang pertama, rejector job pertama, entah kenapa di depan kantor jadi banyak tukang bakso. Biasanya tukang bakso tuh lewat kantor itu satu kali 3 hari apa satu kali 4 hari, Pak? Berapa, 3 hari apa 4 hari biasanya? Gak pernah matiin ya? Mungkin sekitar segituan lah ya. Tapi sekarang entah kenapa hampir setiap hari ada aja tukang bakso yang lewat, entah satu entah dua, bahkan pernah sampai empat kali tukang bakso lewat tempat kantor 4 kali. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, kau beli nggak? Gimana rasanya? Ngomongin bakso jadi pengen makan bakso. Ya udah, fokus. Kita kan mau ngomongin kerjaan. Jadi kita langsung baca aja dulu sebelumnya. Takutnya kayak kemarin bahaya kan. Oke. Jangan kayak gini lagi dong. Job yang basically saya tidak mau saya bahas sama sekali. Ya lain kali saya yang ikut sortir gitu amat. Jadi job ini tuh sebenarnya bukan bahaya dalam tanda kutip benar-benar berbahaya. Ini cuma bisa saya bilang sentimental buat diri saya sendiri. Oke, kita langsung bacain aja jobnya lah, untuk basic case-nya lah, untuk gimana cara ini divisi dokumen ngurusin kerjanya. Oke, untuk jobnya itu dikasih nama N-0057. Gak jauh juga dari job yang tadi kita omongin sebelumnya. Oke, di sini diberi nama The Origin. Boleh tuh namanya. Tapi yang gak boleh ini tuh sebenarnya gini. Kalau kalian mungkin gak pernah dengar, kalian saya berjamin. Ada satu grup yang disebut Origin Observation atau di Double O. Nah, di Double O ini sebenarnya mereka tuh seringnya melakukan analisa atau analisis soal asal mula dari sebuah anomali sih. Nah, jobnya ini sebenarnya mereka mau ngajak saya gitu loh, untuk ngajak untuk ini menganalisis origin atau asal mula dari sebuah anomali tersebut. Nah, kenapa saya yang diajak? Karena dulu saya pernah kerja untuk di Double O. Sebelum saya bikin perusahaan ini, ya kita bisa bilang perusahaan lah. Saya tuh kerja untuk di Double O. Kenapa saya berhenti ya? Saya tuh gak mau ngambil resiko terlalu gede untuk sebuah pekerjaan tuh. Gimana ya? Saya bisa bilang tuh di Double O tuh sebenarnya pekerjaan yang basic ini nggak terlalu butuh handy worker, atau gimana ya, pekerja berat kayak kuli atau apa kayak gitu, heavy duty lah, nggak perlu dia. Malah justru kebalikannya, kita tuh bekerja secara diam-diam. Cuma yang jadi masalah, kita tuh beresiko banget karena kita kan ininya di origin dari sebuah anomali, sementara yang berhubungan sering banget sama anomali itu the foundation. Mungkin kalian tahu the foundation itu apa, kalian bisa tahu sendiri lah. Untuk nama spesifik dari foundation itu saya sensor sedikit lah, takutnya ada menyinggung atau gimana gitu. Jadi mereka tuh bertugas untuk penanganan dan pengurusan anomali itu sendiri. Dan tidak langsung kita pernah berurusan sama foundation beberapa kali, dan hampir beberapa kali nyawa kita melayang gitu. Nah, semenjak saat itu saya langsung berhenti untuk bekerja di foundation. Salah bekerja melawan foundation. Saya bekerja di Double O. Jadi alasan saya kenapa nolak pekerjaan ini dan
gimana ya, saya bisa bilang tuh saya berhenti karena resikonya, bukan karena pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaannya tuh jujur untuk nolong saya lumayan, karena waktu itu pertama kali saya datang ke sini, saya bekerja untuk double O, bukan untuk seperti yang kalian saat ini. Tapi kalau saya lihat di sini untuk alasannya itu saya nggak pernah kasih spesifik ya waktu saya ngasih laporannya. Cuman di sini di tulisannya tuh pekerjaannya itu adalah ini terlalu risky, bilangnya terlalu risky, terlalu beresiko. Sama kayak yang sebelumnya, kayak yang Hiu. Padahal saya nggak bilang apa-apa. Ya, jadi begitulah untuk pekerjaannya itu di origin. Terus untuk pekerjaannya mencari tahu origin ini, bilangnya sebuah origin abnormali, bilang beresiko. Sebenarnya alasan sebenarnya saya nolak pekerjaan itu bukan karena resikonya, tapi karena yang ngasih pekerjaannya itu di double O. Katanya dia double O itu sekarang organisasi yang mulai besar sih katanya. Saya nggak tahu juga sih. Oke, saya jadi sentimental kan. Masa lalu udah nyamper lagi. Moga-moga gak kenapa-napa lah. Ngomong gimana kabar dokter, si dokter? Oh ya, ngomong kalau yang belum tahu dokter itu yang pertama kali nemuin saya sih, yang ngajak saya untuk bekerja juga. Ya udahlah, kita tutup aja untuk video kali ini. Tapi sebelumnya saya lupa, kita lakukan apa yang kita tidak lakukan untuk video sebelumnya, mengganti dulu gambarnya. Nah, ini lebih baik. Oke, sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa ketik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa prioritaskan untuk subscribe-nya itu, karena subscribe itu ya gak bayar lah. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian yang menonton video kali ini. Dadah!